Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saudara-saudara, ingatlah hari-hari ini semakin jahat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan dalam kesesatan. Sehingga semakin ketika dia sesat, semakin dia terpuruk di dalam dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, mari terus mendengarkan firman Tuhan, tinggal dalam Tuhan, supaya kita boleh dibimbing, dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan dalam jalan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 19 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di akhir-akhir zaman ini ada begitu banyak orang yang tidak menyadari dan sedang berjalan dalam kesesatan. Dia tidak menyadari bahwa perilakunya, tindakannya, perkataannya itu adalah perkataan-perkataan dosa dan sedang dikuasai iblis hidupnya. Dia sedang berjalan ke dalam kesesatan, tetapi dia tidak menyadari bahwa hidupnya dalam keadaan yang sesat. Makanya orang-orang yang tinggal dalam kedagingan, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan itu sedang salah, adalah hal yang salah. Tetapi kadang-kadang atau banyak orang justru ketika melakukan kesalahan itu, dia malah bangga dan menunjukkan kesalahan demi kesalahan itu kepada orang-orang lain. Ketika ada orang yang membalaskan sakit hatinya dan boleh memaki orang lain, dia puas, dia bisa berkata kepada orang lain, aku cukup puas karena aku bisa membalaskan sakit hatiku atau sakit hati keluargaku kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang sedang terjadi bagi kehidupan banyak orang. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, orang yang percaya, orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang selalu di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam Dia dan memiliki Roh Kudus Tuhan, pasti dia menyadari apa yang sedang dia lakukan. Kalau dia sedang melakukan kesalahan, melalui firman Tuhan itu pasti dia akan diingatkan. Dan melalui Roh Kudus Tuhan itu juga dia akan semakin diterangi, diberikan pengertian bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan dia dikuatkan untuk keluar daripada kesalahan dan tidak jatuh lagi dalam kesalahan demi kesalahan. Saya mau mengatakan kepada kita, menjadi orang Kristen bukan berarti bahwa kita tidak memiliki kesalahan lagi, tidak memiliki dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan tinggal dalam dosa. Itu bedanya. Orang percaya Abraham sendiri, Daud sendiri bisa jatuh ke dalam dosa. Daud bisa jatuh ke dalam perzinahan. Ya, ada begitu banyak lagi nabi-nabi. Yunus juga dia tidak taat kepada Tuhan ketika dia disuruh. Artinya semua orang bisa jatuh ke dalam kesalahan, bisa jatuh ke dalam dosa, tapi bukan tinggal dalam dosa. Karena orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang percaya, yang memiliki Roh Tuhan dan tinggal di dalamnya, dia selalu akan dibimbing, diingatkan, diajari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga dia mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Itu kita pengikut Kristus telah diberikan Tuhan, saudara-saudara, Alkitab yang lengkap dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita selama
24 jam satu hari dan 7 hari satu minggu. Bayangkan, makanya Alkitab kita itu kita pelajari, Alkitab itu kita baca, Alkitab kita itu kita buka, bahkan kita renungkan baik-baik supaya firman Tuhan yang ada itu, yang hidup itu bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan kita, bisa membimbing kita, memimpin kita. Alkitab itu bisa menyatakan kesalahan yang perlu kita akui. Ketika kita membaca firman Tuhan melalui Alkitab itu, maka setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka pasti kita akan menyadari kesalahan-kesalahan itu dan mengakui kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan, dan kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk melawan kejahatan itu sendiri. Kelakuan yang perlu kita bisa perbaiki dan kebenaran yang perlu kita bisa pegang teguh ketika kita tinggal bersama dengan firman Tuhan dan tinggal bersama dengan Roh Kudus Tuhan itu. Roh Kudus itu menolong kita, menguatkan dan memimpin kita ke dalam keseluruhan kebenaran Alkitab itu. Sehingga orang-orang yang tinggal dalam Roh Tuhan pasti bisa melakukan yang terbaik. Pasti dia menyadari apa yang harus dia lakukan, dan dia akan meninggalkan seluruh kesalahan demi kesalahan itu, sehingga dia jauh daripada kesesatan itu. Makanya seperti yang dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Hanya orang-orang yang tinggal dalam firman Tuhan dan menerima Roh Kudus hidup di dalam hati dan pikirannya. Itu. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Orang-orang yang percaya dan selalu hidup bersama dengan firman Tuhan, maka dia pasti menyadari apa yang salah dalam hidupnya, yang perlu dia perbaiki. Ya, dengan membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari dan berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus akan mencerahkan, akan menerangi kita dalam hal-hal kesesatan dan dosa yang tidak kita sadari. Jadi Alkitab itu dan Roh Kudus Tuhan dalam doa kita memberikan jalan yang terang supaya kita mengerti apa yang salah, yang perlu kita tinggalkan, sehingga kita boleh menyadari akan kekurangan-kekurangan kita. Roh Kudus itu juga akan menguatkan kita melakukan tindak lanjut, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita selesaikan. Karena hidup kita ini masih berjalan, kita harus berjuang untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan sempurna. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah sempurna. Allah yang kita sembah adalah kudus, maka kita juga harus hidup dengan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu mari tinggal dalam firman-Nya. Baca terus firman Tuhan dan renungkan baik-baik, sehingga hidup kita pasti akan sadar apa yang harus kita lakukan dan kita tidak akan bisa berjalan dalam kesesatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk boleh terus membuka, membaca, merenungkan dan mengimani apa yang Tuhan katakan, dan terus boleh dibimbing oleh Roh Kudus Roh Kudus, supaya kami juga boleh tetap kuat dan boleh bisa menyelesaikan kebenaran yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tetap kita tinggal dalam firman Allah dan mohon supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh kuat dan boleh menang mengalahkan kuasa-kuasa dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok hari Minggu mari kita beribadah. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.